Penerimaan peserta didik baru online bersistem zonasi yang telah diberlakukan selama 3 tahun terakhir ternyata masih menjadi keluhan warga. Dikarenakan sejak diberlakukannya sistem zonasi, kada sedikit maulah patah semangat siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi karena terhalang adanya batasan wilayah. Penerimaan peserta didik baru online bersistem zonasi yang telah diberlakukan selama 3 tahun terakhir ternyata masih menjadi keluhan warga. Dikarenakan sejak diberlakukannya sistem zonasi, kada sedikit maulah patah semangat siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi karena terhalang adanya batasan wilayah. Mardiana, seorang kuitan siswa Waitakuni Prima TV Baisukan Senin 1 Juli 2019 memandangkan sejak diberlakukannya PPDB bersistem zonasi ternyata memiliki sisi baik dan buruknya karena kebanyakan siswa yang memiliki nilai bagus harus masuk di sekolah dengan fasilitas yang belum memadai. Menurut Mardiana, jika pemerintah ingin memberlakukan sistem zonasi pada PPDB ini harus mengetahui dan membenahi berbagai fasilitas sekolah dan kayak sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut. Yang diuntungkan rumah yang dekat sekolahan ya, tapi yang tidak baiknya kasihan teman-teman atau anak-anak yang nilainya bagus tetapi dia dapat sekolahan yang fasilitasnya tidak mendukung. Mungkin di situ aja sih poinnya ya. Kalau bisa sih dari pemerintahan sebelum menerapkan zonasi itu bisa diutamakan dulu fasilitas sekolah anak. Kasihan anak-anak kita yang berprestasi tapi kondisi sekolah yang dia terima tidak sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin Bahtiar mengaku Wahini untuk melakukan pendaftaran ke sekolah menggunakan zonasi sudah sangat gampang, karena terlalu repot. Karena selain kada dilihat dari tinggi rendahnya nilai peserta didik, serta persyaratan juga begitu mudah, di mana bagi peserta didik yang ingin melanjutkan ke sekolah berdekatan dengan tempat tinggalnya, yaitu cukup dengan membawa fotokopi KTP wali murid, fotokopi kartu keluarga, serta surat tanda kelulusan. Sedangkan tahun ajaran 2019-2020 SMA Negeri 2 Banjarmasin ujar Bahtiar menerima sebanyak 288 siswa, namun di hari pertama sudah lebih dari 300 peserta yang mendaftar, sehingga pihak sekolah nantinya akan memberikan pengarahan kepada peserta untuk bisa mendaftarkan ke sekolah swasta di Banjarmasin. Aturan sudah mengatakan bahwa yang fotokopi saya memperlihatkan yang asli tidak perlu legalisir dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk mempermudah orang tua. Iya. Selama ini yang selalu menjadi kendala mungkin apa Pak? Ke orang tua saat mendaftar apa mungkin ada yang kurang atau apa? Lebih ke apa mungkin Pak? Jadi memang biasanya kan tahun ini kan nilai kan tidak ada sama sekali untuk zonasi itu tidak ada. Jadi tidak perlu melegalisir yang ke sekolah, kemudian kartu keluarga asal memperlihatkan kartu keluarga asli dengan KTP orang tua asli. Saya kira itu sudah selesai. Pak, gimana untuk mengantisipasi membeludaknya para pendaftar, Pak? Tentunya kita sudah membuat sistem pakai urutan-urutan gitu ya, supaya jangan ada merasa yang didahulukan, difasilitasi begitu ya.